Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di podcast Ronald Jatuh Century. Dan hari ini saya ditemani teman saya yang bernama Yohanes Andika Siombing. Di sini kami akan membahas bagaimana itu pidato dalam komunikasi bisnis. Nah, banyak orang berpikir pidato itu cuma buat politisi. Tapi ternyata di dunia bisnis pun pidato bisa jadi senjata komunikasi yang sangat ampuh. Sebenarnya pidato bisnis itu apa sih? Bedanya apa sama presentasi biasa? Nah, di sini saya akan menjawab apa itu pidato bisnis dan apa bedanya dengan presentasi biasa. Pidato bisnis itu penyampaian pesan secara lisan di forum resmi. Biasanya untuk audiens internal atau eksternal. Bedanya dengan presentasi, pidato lebih fokus pada penyampaian, narasi atau pesan, bukan hanya data. Nah, kalau pidato bisnis itu penting, tujuannya bisa apa aja sih? Ada banyak, mulai dari menyampaikan strategi, memberikan motivasi ke tim, sampai mempengaruhi investor atau klien. Pidato jadi alat untuk membentuk persepsi dan pengaruh. Nah, kalau kita mau bikin pidato, harus mulai dari mana aja? Yang pertama kita mulai dari pembukaan, yang dimana membuat salam, perhatian audiens, dan tujuan. Yang kedua, isi. Bahas poin penting untuk pidato. Bisa pakai data atau cerita. Yang ketiga, penutup. Ringkasan pesan utama dan ajakan. Nah, banyak orang grogi saat berpidato. Gimana sih cara mengatasinya? Jika kita grogi saat berpidato, sebaiknya kita memperbanyak latihan, kenali audiens, dan kuasai isi pidato. Hindari cuma baca teks, pakai kontak mata, gestur alami, dan atur tempo bicara. Jangan takut diam sebentar, itu justru bikin audiens perhatiannya kepada kita. Nah, banyak orang grogi saat berpidato. Gimana sih cara mengatasinya? Jika kita grogi saat berpidato, sebaiknya kita memperbanyak latihan, kenali audiens, dan kuasai isi pidato. Hindari cuma baca teks, pakai kontak mata, gestur alami, dan atur tempo bicara. Jangan takut diam sebentar, itu justru bikin audiens perhatiannya kepada kita. Apakah ada contoh pidato bisnis yang terkenal nggak? Ada, contohnya Elon Musk, produk Tesla, atau Stephen Jobs waktu presentasi iPhone. Mereka bukan cuma kasih info, tapi juga membagikan emosi dan visi besar. Terkadang pidato malah bikin audiens bosan. Kesalahan umum apa saja sih yang harus dihindari? Ketika kita berpidato, terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama itu terlalu kaku. Yang kedua, nggak kenal audiens. Yang ketiga, pakai istilah rumit. Yang keempat, panjang tanpa arah. Yang kelima, ada cerita atau contoh. Oke, itu dia pembahasan kita soal pidato pada hari ini. Ingat, pidato bukan soal gaya bicara doang, tapi soal menyampaikan pesan dengan pengaruh. Kalau suka episode ini, jangan lupa share dan follow podcast saya. Terima kasih.